Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dini Putri berperan sebagai supervisor, dan sebelah kanan saya Desi Nelvia berperan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Rita Harnales berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Desi, kabarnya sehat. Baiklah Bu Desi, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Desi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Selanjutnya pada coaching ini, hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach yang diberikan nanti. Nah, juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama saya akan menanyakan kepada Ibu, yaitunya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti. Baiklah Bu, dalam coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga bagaimana saya dapat membangkitkan potensi coaching nanti. Oke. Ya, tadi Ibu menjelaskan bahwanya nanti pertama Ibu akan adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot berarti ya Ibu. Nah, jadi dari yang tiga tersebut mana yang nanti akan dikembangkan secara spesifik begitu? Selanjutnya yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam hal ini, saya akan mengembangkan tentang kompetensi mendengarkan aktif. Sebab dengan mendengarkan nanti saya bisa memahami permasalahan yang diberikan coaching, sehingga pada akhirnya saya akan dapat memberikan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching nanti. Oke Bu Desi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhirnya Bu Desi ya. Tadi Bu Desi mengatakan bahwa nanti akan mengembangkan potensi, itunya mengenai mendengarkan aktif. Jadi dari situ tuh indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Desi nanti yang diinginkan nanti di dalam proses coaching nanti. Adapun indikator yang saya inginkan dari proses coaching ini adalah saya menginginkan bagaimana coaching ini dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia kemukakan. Kemudian dengan ide-ide yang muncul dari si coaching ini, saya akan mengarahkan pada solusi dari masalah mereka tersebut, sehingga mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, baiklah Bu Desi. Jadi semuanya sudah dijelaskan, sudah terang tadi Nak Bu Desi. Jadi selanjutnya ini adalah yang kita lakukan sekarang ini, itunya praobservasi. Jadi setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga sukses nantinya dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya hari ini, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat saya, Bu. Alhamdulillah, Buta, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan Buta kurang ceria yang biasa, Buta. Apa Buta ada masalah? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada Buta. Buta jangan sungkan untuk mengungkapkan masalah Ibu. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak ya sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini dan belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang Bu. Oh iya, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada hari ini?
Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya berbicara kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain Bu yang ingin diharapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya, semoga kita nanti dapat mencarikan solusi dari permasalahan itu ya. Jadi permasalahannya seperti apa ya kita? Silakan kita ceritakan. Ibu masih ingat enggak? Beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan kunjungan ke kelas saya. Waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Oh, insya Allah saya ingat. Jadi ketika Bapak datang ke kelas Ibu IPA itu ya, kira-kira yang membuat Ibu tidak mendapat teguran kira-kira apa ya Bu? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Oh, tidak serius seperti apa Bapak? Itu, Bu, Bapak Kepala Sekolah mengkritik saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama murid-murid saya. Oh, kalau boleh saya tahu kesepakatan kelas yang bagaimana ya Bu? Apa ada kesepakatan kelas yang dapat memberikan hukuman fisik pada anak? Jadi seperti ini, Bu. Beliau tidak berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan mencantumkan salah satunya memberikan denda kepada murid ketika mereka melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan piket kelas. Oh, masalahnya seperti itu ya Bapak. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa saya ketika membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan memberi denda jika siswa melanggar tata tertib dan piket, itu juga bersama murid-murid saya, Bu, dan murid saya juga yang mengusulkannya, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu, izinkan saya untuk bertanya dulu ya Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dengan melaksanakan denda membayar terhadap murid-murid Ibu itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya mencantumkan itu karena kesepakatan bersama dan usulan dari murid-murid saya, Bu. Pembayaran denda saya akan berikan lagi kepada mereka untuk keperluan kelas kita. Jadi pembayarannya bukan untuk Ibu kan, tetapi untuk keperluan kelas Ibu kan? Iya, Bu. Oh, nah, mengapa Ibu menggunakan denda seperti itu terhadap siswa Ibu? Apa Ibu tidak kepikiran bahwa semua siswa itu tidak mempunyai ekonomi yang sama rata gitu? Saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu sadar dan mereka ya mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda sehingga uang jajan mereka tidak menjadi berkurang, Bu, dan mereka tidak akan melakukannya lagi. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus, Pak. Cuma kedepannya kesepakatan kelas itu mewajibkan membayar denda kepada anak itu tidak baik untuk anak, sebab sayang pada uang jajannya nantinya kan. Jadi dia akan bagi yang tidak ada ekonominya yang kuat, jadi mereka akan merasa uang jajannya jadi berkurang gitu. Tetapi bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan reaksi terhadap yang kita ketahui ekonomi anak itu jadi lemah. Siswa kita kan berbeda-beda, bukan tidak sama semuanya. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Oh iya, betul juga, Bu. Kenapa ya saya tidak kepikiran ketika itu, Bu? Dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya. Iya, Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk mencari solusi dari masalah Ibu ini? Iya, Bu. Saya berniat akan meninjau ulang kembali kesepakatan kelas yang saya buat bersama murid-murid saya, Bu. Oh, bagus. Sebuah rencana yang baik. Apa masih ada rencana atau tindakan yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, Bu. Saya berencana juga akan menemui kepala sekolah, Bu. Dan saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau kembali. Saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau kembali kesepakatan yang telah saya buat bersama murid-murid saya. Subhanallah, luar biasa sekali rencana Ibu. Yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, Bu. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur nih, Bu, saya takut salah.
salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan saya. Iya, alhamdulillah. Saya juga senang mendengarnya dan saya juga bersyukur Ibu bisa pada akhirnya Ibu bisa menemukan solusi dari masalah Ibu ini. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan nantinya mengenai rencana Ibu ini? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Bu. Iya, terima kasih Buta. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Nah, terkait masalah ini Bu, juga ada dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan keras yang telah kami buat. Wah, ide yang bagus sekali Buta. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti biasanya. Iya Bu, amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan dari Ibu, sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega Bu. Alhamdulillah Buta. Jadi mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan anak saya ulang tahun hari ini Bu. Silakan Buta. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Desi, setelah melakukan coaching yang saya amati tadi, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah kita melakukan observasi tadi. Yang pertama yaitunya apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai. Baiklah Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan saya sudah melaksanakan coaching berdasarkan aduan cerita, di mana aduan cerita ini saya sudah mengajukan tujuan dari pertemuan kita dengan coaching. Kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya sudah menanyakan aksi atau rencana aksi yang akan mereka lakukan terhadap masalah tersebut. Kemudian yang terakhir saya sudah meminta pertanggungjawaban coaching atau tindakan-tindakan apa yang mereka lakukan dalam mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, jadi permasalahannya sudah bisa ditemukan, selesaikan masalahnya ya Bu Desi. Menurut saya sebagai observer yang tadi yang Ibu lakukan saat coaching bersama Ibu Rita sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rita sehingga Bu Rita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga pada saat coaching tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, sudah sesuai gitu. Selanjutnya Bu Desi, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan tadi? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching yang saya lakukan tadi Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya akan mengambil atau mencari kata kunci dari masalah tersebut sehingga coaching tersebut dapat mencari solusi dari masalahnya. Oke, sudah baik sekali ya Bu Desi. Semoga kedepannya apa yang telah dilakukan tadi lebih baik lagi ke depannya, dan jangan sampai hal ini dipraktekkan hanya untuk di sini saja, tapi juga untuk masa yang akan datang. Ya, demikianlah observasi kita pada hari ini Bu Desi. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.